Di sepanjang terowongan, mereka bertiga masuk ke dalam ruangan. Pemimpin Hong bertanya kepada Lao Feng, "Bagaimana kamu bisa membunuh Liao hanya dengan Forbid Shuttle milikmu? Katakanlah padaku." Wajah Dewa Petir dipenuhi dengan senyuman dan tampak cukup baik. Dan Lao Feng berkata, "Saat itu saya menemukan Forbid Shuttle dengan pemimpin Anda dan menghabiskan banyak waktu. Meskipun aku tahu bahwa senjata spiritual ini sangat kuat, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya." Pemimpin Hong dan Dewa Petir juga telah menerima warisan dari reruntuhan arkeologi. Jadi mereka jelas mengetahui kekuatan senjata spiritualku. Tapi Soaring Sky adalah salah satu senjata spiritual dari planet Yunmo. Bahkan jika seseorang di planet Yunmo mendapatkannya, mereka bahkan tidak dapat menggunakannya. Lao Feng bingung dan berkata di dalam hatinya, "Apa yang harus aku lakukan? Rahasia dari instruksi manual Soaring Sky tidak dapat disebarluaskan. Jika aku menyebarkannya ke anggota selain planet Yunmo, aku akan dihukum kerja paksa selama 60 tahun dan kematian tanpa terkecuali. Orang kristal botak sedang mengawasi seluruh planet. Jika saya membongkar rahasianya, dia pasti akan tahu. Dia bahkan mungkin menembak sinar laser dan membunuhku." Lao Feng tidak berani mengambil resiko. Pemimpin Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandangan. Pemimpin Hong memperhatikan dan bertanya kepada Lao Feng, "Apakah ada yang salah dengan pertanyaanku? Aku sedang berpikir tentang bagaimana aku harus menjelaskan ini." Lao Feng menarik napas dalam-dalam. "Aku percaya pemimpin sudah mengetahui semua ini, bahwa ada sebuah sistem yang mengendalikan kehancuran." Pemimpin Hong dan Dewa Petir mengangguk. Banyak dewa perang di bumi yang memasukinya berulang kali. Sangat mudah untuk menemukan bahwa reruntuhan arkeologi ini sedang mengikuti suatu proses. Orang-orang secara alami menebak bahwa ada sistem yang mengendalikan kehancuran arkeologi. Aku katakan sebelumnya karena kekuatan otakku. Aku mengikuti ujian khusus di reruntuhan arkeologi 9 yang merupakan misi kematianku. Selama misi aku menerima sedikit panduan untuk pengendali pembaca roh. Dan dari sana aku belajar dua metode, menyerang dan bertahan, untuk bisa mengendalikan Soaring Sky. Dan akhirnya aku berhasil menyelesaikan misi dalam 1 tahun 3 bulan. Lao Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemimpin Hong tersenyum ringan dan berkata, "Reruntuhan arkeologi 9 itu adalah salah satu dari sedikit reruntuhan arkeologi di bumi yang berfungsi dengan sempurna. Menurut yang aku ketahui, itulah tempat untuk memilih pembaca roh yang dapat ditentukan dengan membandingkan tingkat kematian pembaca roh dan pejuang biasa. Jelas, reruntuhan arkeologi 9 ini menyukai pembaca roh dan tidak mudah dalam proses melakukannya." Lao Feng membeku dan berkata di dalam hatinya, "Ya, sebelum masuk pemimpin Hong memberitahunya bahwa meskipun pembaca roh di level dewa perang tingkat lanjut telah gagal setelah memasuki reruntuhan arkeologi 9, tidak satupun dari mereka yang mati. Jelas, reruntuhan arkeologi 9 ini menyukai pembaca roh dan tidak mudah dalam proses melakukannya. Menurutku, organisasi di balik reruntuhan arkeologi 9 ini menghargai pembaca roh," kata pemimpin Hong. Pemimpin Hong memberitahu Lao Feng dan berkata, "Hanya ada satu pembaca roh di bumi yang telah mencapai tingkat perwakilan. Dia adalah ketua keempat Esborne. Namun dia tidak berbakat sepertimu. Terlebih lagi, dia terlalu ambisius yang tidak saya sukai. Kamu bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekarang, jadi mungkin kamu bisa melebihinya. Dia itu hanya bisa mengendalikan paling banyak 14 senjata kecil. Mungkin akhir-akhir ini aku merasa bisa membuat terobosan kapan saja," jawab Lao Feng. Hong dan Dewa Petir sedikit mengangguk. "Pemimpin, Anda menyebutkan monster Kaisar Agung?" tanya Lao Feng. Pemimpin Hong menjawab dengan serius, "Kamu sudah lama tidak berada di lingkaran perwakilan. Ini sebenarnya bukan rahasia besar, baik manusia atau monster. Setelah menembus level dewa perang dan kaisar, bukan berarti kekuatan mereka tidak tumbuh lagi.
Pejuang perwakilan kami memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Aku dan Dewa Petir jauh melampaui yang lain. Monster itu juga seperti manusia. Ada monster level kaisar yang kuat dan monster level kaisar yang lemah. Namun perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih beberapa kali. Namun lautan dengan luas beberapa kali lipat dari daratan memiliki monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak juga monster level kaisar. Secara alami beberapa monster mengerikan akan lahir. Kami menyebut kedua monster ini sebagai monster Grand Emperor. Masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain aku dan Dewi Petir, siapapun di dunia yang bertemu dengan mereka pasti akan mati, kata Hong tanpa ragu. Lo Feng kaget ada monster mengerikan seperti itu. Tetapi setelah berpikir, orang dapat memahami bahwa semakin tinggi kekuatan Anda, semakin banyak Anda akan tahu. Misalnya, pejuang biasa bahkan tidak tahu hal-hal seperti roh alam. Jika berita tentang monster Kaisar Agung keluar, masyarakat biasa akan semakin kacau. Selama perwakilan tahu bahwa masih ada monster yang dapat membunuh mereka dalam sekejap. Selama perwakilan tahu bahwa masih ada monster yang dapat membunuh mereka dalam sedetik, mereka akan terus bekerja keras. Ingatlah bahwa level perwakilan hanyalah permulaan dan bukan akhir, kata Hong dengan serius. Lao Feng mengangguk dan berkata, "Ya pemimpin, saya mengerti." Pemimpin Hong berhenti sejenak dan berkata, "Penunjukan kamu sebagai penyelidik ke-6 Aula Bela Diri Jixian akan disiarkan ke seluruh dunia." Lao Feng berpikir sejenak lalu tersenyum. Pemimpin Hong mengangguk. "Baiklah, silakan kembali lagi dalam perjamuan." Lao Feng menuruti dan segera pergi. Hanya Hong dan Dewa Petir yang tersisa di ruangan. "Saudara Hong, saya pikir anak kecil ini menyembunyikan sesuatu." Dewa Petir tersenyum saat dia melihat ke arah Hong. "Seseorang memiliki rahasianya sendiri. Beberapa rahasia bahkan tidak bisa diberitahukannya. Jadi apakah ada masalah untuk memaksanya?" Hong berkata dengan serius. "Hal yang saya khawatirkan adalah jika bumi ditemukan oleh negara dan organisasi di seluruh alam semesta. Pada saat itu sulit untuk mengatakan apakah umat manusia akan dimusnahkan, atau entah bagaimana beruntung dapat bertahan hidup. Jadi kita harus memasuki level Dewa Bintang secepat mungkin. Dengan begitu kita akan memiliki kemampuan untuk melindungi bumi." Dewa Petir sedikit mengangguk. "Dua keberadaan puncak di bumi mengkhawatirkan nasib umat manusia. Jelas sekali betapa tidak pentingnya bumi di alam semesta. Dan manusia di bumi hanyalah hidup di tanah planet ini." Penjaga kerajaan Alura berjalan ke ruangan dan berkata dengan hormat, "Kami baru saja menerima berita bahwa telah ada perubahan khusus di Pulau Berkabut. Ini akan menjadi jelas setelah kepala menonton videonya." "Pulau Berkabut," kata Dewa Petir. "Saudaraku Hong, bukankah itu tempat Anda mendapatkan tanaman anggur kontak awan?" "Cepat putar videonya sekarang," perintah Hong. Sektor Mingyu malam hari. Malam hari, Lao Feng dan keluarganya sedang makan malam. Lao Feng memegang tangan ibunya dan berkata, "Ayah, ibu, aku harus keluar untuk mengurus beberapa urusan malam ini." Ayah, ibu, dan adiknya terkejut mendengar itu. Gong Xinglan lalu berkata kepada Lao Feng, "Kamu baru pulang 2 hari, kenapa kamu harus pergi lagi?" "Anak kita akan keluar untuk melakukan hal-hal penting. Jangan menghalanginya," tegur Long Hongguo. "Aku hanya mengkhawatirkan Lao Feng," teriak Gong Xinglan. Lao Feng lalu menjawab dan berkata, "Tidak akan ada bahaya kali ini. Aku hanya akan menangani sesuatu yang penting. Aku akan secepatnya kembali." Setelah mendengar itu, keluarganya merasa nyaman. Jauh di malam hari, Lao Feng menginjak Forbit Shuttle miliknya dan diam-diam meninggalkan rumah untuk melatih 81 roh yang ada di dalam tubuhnya.
Lau Feng menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan dengan cepat mulai berlatih. Nafas Lau Feng menjadi stabil dan detak jantungnya melambat. Di alam kesadaran yang tak terbatas, kekuatan spiritual yang awalnya tenang langsung melonjak dengan ganas. Kekuatan spiritual yang melonjak mulai berputar dan mulai terus-menerus bereaksi semakin cepat. Samudra Pasifik, kedalaman lautannya beberapa ratus kilometer jauhnya dari Kepulauan Hawaii. Di kawasan laut ini, telur hitam berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 meter sudah ada sekitar setahunan. Beberapa monster di daerah ini telah menemukan telur misterius ini dalam setahun terakhir. Tetapi tidak satu pun dari mereka mampu menggigit cangkangnya. Tapi tidak disangka, tiba-tiba telur raksasa hitam misterius itu sedikit bergetar, dan kotoran di telur itu berjatuhan. Terlihat tanda-tanda berwarna emas di permukaan telur hitam raksasa. Telur raksasa hitam itu mulai bergetar hebat. Dengan suara yang besar, retakan muncul di permukaan telur itu. Makhluk itu langsung menelan cangkang telur itu sampai habis. Dan tubuh makhluk hitam tadi kenal itu benar-benar terungkap. Ini adalah monster laut dengan 4 kaki kuat yang tertutup sisik. Di kepalanya ada satu tanduk yang mengarah langsung ke langit. Saat memakan cangkang telur hitam, tubuh monster hitam itu mulai menjadi semakin besar. Sampai sekarang semua lendirnya telah diserap dan tubuh monster hitam itu menjadi jelas. Ini adalah monster sepanjang 16 meter yang belum pernah terlihat di bumi. Sisik hitam di sekujur tubuhnya seperti pisau tajam. Ada beberapa garis emas misterius tersembunyi di tanduk hitam yang tajam. Monster misterius itu langsung berenang di sekitar area bawah laut. Mata monster misterius itu menjadi sangat cerah saat menjadi warna emas yang bersinar. Garis-garis emas di sisik tanduk, leher, dan punggungnya juga sedikit menyala. Kekuatannya mengalir ke tubuhnya. Tiba-tiba sekelompok monster ikan muncul di depannya. Monster itu memiliki gigi yang tajam dan mata merah. Beberapa cakar aneh tumbuh dari perut mereka. Dengan cepat mengepung dan menyerang monster misterius itu. Sisik seperti pisau yang menutupi sayap monster misterius itu tiba-tiba menyebar. Monster misterius itu langsung berubah menjadi gambar buram yang membawa sedikit cahaya. Semua monster ikan langsung mati dan langsung dimakan. Tiba-tiba 2 monster paus gunung tingkat pemimpin muncul di depannya. Dan hewan misterius itu meraung dan melebarkan sayapnya lagi. Kematian sejumlah besar pemimpin gerombolan akhirnya menarik perhatian raja di daerah ini. Monster tingkat kaisar yang besar dan kuat yaitu penyu naga. Penyu naga raksasa itu sangat besar dan dengan cepat bergerak maju di dasar laut. Cangkangnya lebih dari 300 meter. Jika penyu naga ini mengapung di atas permukaan laut, maka akan terlihat seperti sebuah pulau. Sayangnya karena terlalu besar, ia tidak bisa masuk ke darat melalui sungai. Jika itu terjadi, pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi umat manusia. Monster misterius itu sedikit mengangkat kepalanya setelah melihat monster penyu naga, dan langsung menyerbu ke depan seperti kilat. Monster misterius itu meraung dengan semangat. Cakarnya melewati kepala penyu naga dan langsung membunuhnya. Kekuatan monster misterius itu begitu kuat hingga membunuh monster setingkat kaisar. Kelahiran monster misterius itu berujung pada perburuan berdarah di Laut Pasifik. Namun manusia di bumi tidak menyadarinya sama sekali. Dan Lau Feng masih melanjutkan penempaan 81 roh di dalam jet otomatis miliknya. Sektor Mingyu, rumah Lau Feng. Maaf Tuan Wang, kakak saya tidak ada di rumah. Lahua tersenyum di ruang tamu saat dia berbicara dengannya. Hari ini adalah tahun baru dan perwakilan Lau Feng tidak ada di rumah, kata Tuan Wang dengan terkejut. Lahua mengangguk. Kakakku masih punya pekerjaan dan kami tidak bisa melarangnya. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pergi sekarang. Saat melihat Wang pergi, Lahua menggelengkan kepalanya dan berkata di dalam hatinya,
Undangan yang ke-12 dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang dari Aula Bela Diri Jisian dan pemerintah bahkan aliansi SDM semuanya mengundang keluargaku. Sepertinya mereka tidak ada yang tahu bahwa kakakku sedang pergi jauh. Galaksi yang luas bisa berubah menjadi pusaran air yang berputar sangat cepat. Tirai air transparan awalnya menyebar dengan cepat berkontraksi menjadi bola raksasa yang berputar. Bola air itu memiliki cahaya aneh yang bersinar di dalamnya. Kekuatan spiritual dalam bentuk air mengalir. Ia menyusut dan mengembang berulang kali, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Lao Feng berkata di dalam hatinya, "Langkah ke-80 selesai. Saya bisa memulai langkah ke-81 sekarang." Lao Feng sedikit bersemangat. Langkah ke-81 ini adalah langkah paling penting dan tersulit dari 81 penempaan roh. Di alam kesadaran Lao Feng, bola air raksasa yang benar-benar transparan terus berputar, seolah-olah itu adalah planet yang berputar. Dan ukuran bola air itu tidak berubah sama sekali. Dan kemudian Lao Feng mulai mengendalikannya. Di alam kesadarannya yang tak terbatas, bola air transparan yang melayang mulai bergemuruh. Kekuatan spiritual dalam bentuk kabut memancar keluar dan akhirnya menyebar ke seluruh bola air dan tertutup kabut spiritual. Di bawah kendali Lao Feng, bola air itu terus berubah sedikit demi sedikit. Kabut yang mengelilingi permukaannya menjadi semakin kuat dan membentuk bola kabut raksasa. Setelah itu, bola kabut berubah menjadi 100 kali lipat lebih besar dari bola air. Tiba-tiba bola kabut itu membesar dalam sekejap dan langsung meledak. Dan setelah itu, kekuatan isap yang sangat kuat lahir di alam kesadarannya. Kabut dan air dalam jumlah besar menyatu dan jatuh ke dalam lubang hitam. Seluruh alam kesadarannya bergetar. Semuanya kosong, hanya satu titik cahaya yang tersisa di dalamnya. Seolah-olah hanya ada satu planet di alam semesta yang luas. Di alam kesadarannya, hanya bola cahaya ini yang terus berputar. Energi tak berbentuk menyebar darinya, memenuhi seluruh tubuh Lao Feng, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Lao Feng sangat senang dan berkata di dalam hatinya, "Saya telah berhasil. Ini adalah level penjelajah bintang. Bola cahaya ini adalah inti dari petarung level penjelajah bintang." Setelah mencapai tingkat penjelajah bintang, Lao Feng tidak perlu bernapas dan bisa terbang menjelajahi alam semesta dan memiliki hak untuk hidup. Lao Feng merasa dia belum pernah sekagum ini sebelumnya. Setelah itu, Lao Feng langsung mencoba kekuatan penjelajah bintang yang dia miliki. Dia melayang ke udara tanpa menggunakan apapun. "Apakah ini level penjelajah bintang?" kata Lao Feng di dalam hatinya. Dia akhirnya menyadari kekuatan sebenarnya dari level penjelajah bintang. Bola cahaya itu bukan hanya inti dari kekuatan spiritualnya, tapi itu memiliki jenis kekuatan misterius. Bisa dibilang itu adalah miniatur planet. Ia berputar dan memiliki medan magnetnya sendiri. Karena miniatur planet ini di alam kesadarannya, Lao Feng tidak perlu lagi bernapas, dan Lao Feng bahkan dapat mengontrol medan magnet di sekitarnya dengan keinginannya sendiri. Dia juga bisa melayang dan terbang dengan sangat cepat. Setiap petarung tingkat penjelajah bintang, mereka memiliki planet miniaturnya sendiri. Mereka dapat mengubah kekuatan dan arah medan magnetnya mereka. Dengan cara ini, mereka secara alami bisa terbang sesuka hati. Hanya ada beberapa petarung yang memiliki kekuatan seperti ini, kata Lao Feng di dalam hatinya. Lao Feng melayang di atas kota dengan kedua tangannya terlentang. Setelah apa yang dia dapatkan, kekuatan spiritualnya yang dulu adalah dalam bentuk sungai yang mengalir, sekarang menjadi miniatur planet. Dengan pikiran dari Lao Feng, 365 bilah pisau dan baju armor dewa hitam miliknya dengan cepat terbang dan berkumpul di Forbit Shuttle miliknya.
Aku akan membentuk medan magnet di sekitar tubuhku dan menambahkan kekuatan spiritualku untuk kekuatan penggerak. Aku ingin mengetahui seberapa cepat kekuatanku terbang.